Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Di kesempatan yang baik saat ini, kita punya dukungan karma baik, yang mana kita bisa kembali mengisi dan menggunakan sebagian dari waktu kita untuk bersama-sama kembali, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, dan sekaligus memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu ya sebagai perjumpaan awal tahun, ya Bante mengucapkan ya selamat tahun baru Imlek 2572. Semoga keberkahan senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian bersama dengan kesehatan, kesejahteraan, dan tercapai apa yang saat ini dicita-citakan, semoga bisa menjadi kenyataan. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu kita sebagai umat Buddha, tentu penting sekali untuk merawat kita punya keyakinan. Karena keyakinan ini ibaratnya seperti tanaman. Kalau tanaman itu disiram lebih sering, ataupun disiram jarang-jarang, maka tanaman ini akan berbeda. Kalau Bapak dan Ibu di rumah ya punya tanaman, punya bunga, kalau nyiramnya hanya sebulan, mungkin hanya sekali. Apalagi kalau disiram nunggu kalau sudah layu, maka hasilnya pun juga tidak pernah memuaskan. Ada beberapa orang yang nyiram bunga itu kalau bunganya sudah kelihatan lemes, baru disiram. Semestinya ya jangan sampai nunggu tanamannya lemas, baru disiram. Sama juga dengan beberapa orang. Ketika kondisinya sudah lemas, sudah tidak bertahan dengan adanya perubahan, kadang-kadang baru mencari siraman-siraman. Oh Bante, saya stres, butuh siraman rohani. Katanya begitu. Ya, katanya begitu. Tapi semestinya satu keberuntungan yang kita miliki di masa sekarang, meskipun masa sekarang kita di masa COVID, tapi kita masih bisa kok belajar dhamma. Meskipun kita tidak datang ke wihara, kita juga masih bisa merawat kita punya keyakinan. Karena keyakinan ini adalah memberi satu dorongan semangat. Keyakinan ini menjadikan optimisme di dalam kehidupan. Makanya orang yang mengajar atau orang yang belajar tentang dhamma, itu sebetulnya kalau benar-benar itu seperti tanaman itu. Kalau disiram setiap hari, tanamannya itu lebih seger. Apalagi disiram sambil diusapi, lebih terah lagi. Makanya kadang-kadang kalau pergi jalan-jalan sebelum COVID ya, pergi jalan-jalan gitu ya, kita datang, ya kita kadang-kadang ikut rombongan dengan umat, apakah ke Thailand, apakah ke India, kadang-kadang kan nginep di hotel. Di lobi depan itu ada bunganya. Ketika datang, bunga talas begini kok bagus ya? Kok daunnya mengkilat, kok seger. Giliran kita yang tanam di rumah, mengkilat juga kagak, seger juga kagak. Setelah diperhatikan dan diamati, oh ternyata yang di hotel itu selain disiram, daunnya pun juga dielapin loh. Pantesan mengkilat. Maka ketika bapak dan ibu kepingin diletakkan di rumah, kok beda ya? Oh ternyata perbedaannya bukan pada tanamannya, perbedaannya pada perawatannya. Sama dengan kehidupan kita. Semua orang ini pada dasarnya sama. Sama. Kita juga inderanya sama. Ya, rata-rata sama. Komplit. 6 pintu indera komplit. Kaki juga 2,
kanan dan kiri, tangan juga dua, kanan dan kiri, mata juga sama, letaknya di depan, ya enggak ada yang di belakang, semua sama. Tapi kenapa kehidupan satu sama yang lainnya berbeda? Tidak lain karena cara perawatannya ini loh yang beda. Ya, cara perawatannya ini loh yang beda. Ya, seperti tanaman tadi, Anda boleh beli yang sama, tapi nanti ketika dititipkan di rumahnya masing-masing belum tentu hasilnya sama. Saking sibuknya ndak sempat ngerawat, saking sibuknya ndak sempat nyiram, ya saking kesibukannya. Maka sesibuk-sibuknya perumah tangga, jangan sampai lupa menyiram batin kita. Karena kehidupan kita ini kan yang memerankan adalah batin kita. Jasmani tinggal ngikuti kok. Disuruh duduk ya duduk, ya kan ya? Disuruh duduk ya duduk, disuruh jalan ya jalan, disuruh makan ya makan. Makanya kalau Anda ada makanan, ya, ada makanan, Anda tidak bakal makan kalau pikiran Anda tidak nyuruh makan. Bener enggak? Makanya kadang-kadang kalau kita datang nih, ya dulu waktu saya masih sekolah, ada kunjungan ke panti rehab, ya, itu ada ya orang pasien itu dikasih makan, di depannya ada makan. Logikanya ada makan kan tinggal makan. Kalau orang waras, kayak kita-kita ini, baru lihat makan aja, belum disuruh makan aja sini sudah ngumpul air liurnya. Doa sebentar, kok belum mulai-mulai doanya. Tapi ada loh jenis orang yang ada makanan, tapi ya tidak minat. Kenapa tangannya tidak bergerak mengambil sendok, tidak bergerak mengambil makanan dimasukkan ke mulut? Karena pikirannya tidak mendorong. Bapak dan Ibu, saudara-saudari ketahui, seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwasanya kehidupan kita ini ya bukan hanya satu hal. Ada unsur jasmaninya, ada unsur pikirannya. Kalau Anda mencintai diri sendiri, ya jangan hanya fokus, hanya perhatian pada jasmaninya. Ya, bangun tidur yang dirawat jasmaninya, mau pergi kemana-mana yang didandani jasmaninya. Bukannya enggak boleh, tetapi ada hal yang mesti diingat. Kita jangan sampai lupa, jangan sampai lalai, kita memaintain kita punya pikiran. Apalagi belakangan ini. Makin ke sini nih angka stresnya makin naik loh. Makin ke sini nih angka stresnya makin naik. Stres karena banjir, stres karena Covid, stres karena pendapatan, stres dengan keluarga. Makin ke sini, ya ini tidak bisa dihindari. Namanya orang hidup ini ya akan ketemu dengan tekanan, ini wajar. Ya orang hidup kok berpikir Bante, bagaimana Bante supaya tidak stres? Orang hidup itu mesti mengalami stres. Karena dari stres itu sebetulnya ada sisi positifnya. Apa sisi positif dari stres? Yaitu kita menjadi adaptasi, bisa menyesuaikan diri. Makanya kalau di zaman-zaman sekarang, ya kita memasuki sesuatu yang berubah dengan biasanya, sekarang kita kemana-mana mesti pakai ini. Mesti pakai masker. Ya, kadang-kadang masker ini penting sekali. Ya bukan karena takut dicela orang, salah satunya sih takut dicela orang. Kadang-kadang saya pun kadang-kadang lupa. Sudah mau masuk kendaraan, aduh, maskernya ketinggalan. Waduh, turun lagi, ngambil lagi. Ya ini sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tapi ketika kita sudah masuk, mau tidak mau ya kita menyesuaikan. Bahwa masker ini stres juga loh. Ini terus terang apa adanya. Ngap. Ya, karena jaraknya jauh aja saya ngomong saya buka. Coba kalau dekat-dekat saya tutup. Karena jauh aja saya buka. Ya, saya pikir dengan radius yang sekian jauhnya ya tidak mungkin lah. Ya. Dan yang jelas saya ini sudah tes rapid. Jadi saya ini sudah tes rapid. Jadi tidak usah khawatir. Weh, Bante dibuka maskernya. Per minggu di BSD itu ada umat yang jualan alat kesehatan. Jadi tinggal telepon, anaknya datang, hidungnya dicolok,
ditunggu 15 menit, oh Bante negatif. Nah, ya, iya rapid antigen. Ya, jadi hidungnya dicolok kemudian dimasukkan. Jadi sampai hidungnya sampai ya kanan kiri, bukan hanya kanan saja ya, kanan kiri. Jadi memang adaptasi ya. Memang segala hal kalau tidak ada kemampuan untuk adaptasi, maka kita bisa mengalami tekanan. Yang biasanya nyaman, yang biasanya bebas, kemudian ada keterbatasan, maka kita bisa mengalami kondisi yang kurang menyenangkan. Maka para bapak dan ibu yang ada di rumah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau ada tekanan-tekanan dalam pikiran. Namanya orang hidup pasti ada tekanan pikiran. Mau jadi apa yang tidak ada tekanan pikiran? Mau jadi apa? Tidak ada. Oh Bante, kalau meditasi tidak ada tekanan pikiran, kata siapa? Coba kalau Anda daftar 15 hari. Yang ikut yang kelas meditasi 15 hari. Nanti bel bunyi pagi, itu Anda protes loh. Kok cepet amat? Pagi sudah bunyi belnya. Ya. Orang meditasi belajar pun juga ada tahap di mana kita mengalami titik di mana kita juga mengalami kejenuhan. Hari kelima udah pengen pulang. Hari ketujuh udah mentok pengen pulang lagi. Hari ke-8 enggak pengen pulang. Kenapa? Bukan enak, nanggung tinggal 2 hari lagi. Ya, nanggung tinggal 2 hari lagi, ngapain pulang udah daftar. Jadi dimanapun siapapun ketika berada di tempat yang berbeda, apakah situasinya berbeda, apakah lingkungannya berbeda, apakah ada perubahan apapun, yang jelas akan ada tekanan pikiran. Namanya tekanan pikiran itu ya pikirannya tidak bisa diem. Ngomong aja gitu loh. Ya, ngomong aja gitu loh. Maka sebagai umat Buddha, ya tidak perlu berlebihan menanggapi tekanan-tekanan pikiran. Ya, Sang Buddha juga pernah menyampaikan, ya, pikiran ini pada dasarnya adalah ya lembut, halus, sukar untuk diperhatikan, pergi sesuka maunya. Sudu dasang sani patang, yata kamani patinan. Jadi pikiran yang kita miliki ini, ya memang wajar, kecuali orang yang benar-benar pikirannya tenang itu cuma satu. Siapa? Siapa orang yang benar-benar pikirannya tenang, tidak terkondisi oleh apapun, cuma satu. Siapa? Hanya dimiliki oleh seorang arahat. Hanya orang arahat yang benar-benar tidak terkondisi oleh apapun. Ya, kalau kita masih orang biasa begini, nyamuk banyak ya stres juga loh. Aduh, nyamuknya banyak banget. Nyamuknya banyak banget ya stres juga. Loh, hal-hal kecil aja bisa stres. Waduh, panas. Hujan malah panas. Panas di kamar kan panas kan? Dinyalakan AC-nya kedinginan, enggak dinyalakan rasanya engap. Tuh. Beda dengan orang yang telah mencapai arahat. Arahat adalah cita-cita kita, sekarang kita belum mencapai di sana, maka kita belajar untuk memahami perubahan sebagai kewajaran. Memang setiap orang punya idealis, maunya begini. Tapi kadang-kadang idealis sama realistis ini kadang-kadang tidak sama. Ya, idealis sama realistis ini kadang-kadang tidak sama. Ideal itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Realita adalah sekarang yang kita hadapi. Maka ketika tidak sinkron antara ideal dan kenyataan, maka Bapak dan Ibu jangan terlalu jauh. Nah, nanti diingat nih, apalagi yang biasanya terlalu jauh, itu sulit untuk melepaskan. Ya nanti kalau dalam kehidupan, ya Bapak dan Ibu dalam keseharian, ya sekarang kita masuk di masa COVID, semua serba terbatas, mau jalan-jalan juga enggak bisa, mau refreshing juga enggak bisa, mau tidak mau ya kita menggunakan dhamma inilah untuk pedoman dalam kehidupan kita. Kalau dulu ya stres sedikit kan bisa refreshing. Sekarang refreshing juga was-was loh.
Aduh, Bante mau refreshing kemana coba? Mau ke Bogor. Ke Bogor juga was-was. Was-was. Mau kemana kita? Tidak ada tempat lain selain kita mendekatkan diri pada Dhamma. Maka COVID ini satu sisi ada positifnya, satu sisi ada negatifnya. Negatifnya apa? Tidak bisa kemana-mana bebas. Positifnya, makin banyak kesempatan untuk belajar Dhamma. Makin banyak kesempatan untuk memperhatikan pikiran. Dan makin banyak kesempatan berkumpul sama keluarga. Habis kan tidak bisa kemana-mana. Kumpul tidak kumpul, selalu dalam rumah bersama. Jadi satu sisi ada positifnya, satu sisi ada negatifnya. Namanya orang hidup ya begitu. Ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Maka nanti di dalam keseharian Bapak dan Ibu, sesibuk-sibuknya pekerjaan Anda, sesibuk-sibuknya urusan Anda, jangan sampai lupa menjaga pikiran Anda. Ya, sesibuk-sibuknya Anda memang perlu. Anda sibuk perlu. Kenapa Bante perumah tangga kok sibuk? Karena ada kebutuhan yaitu mengumpulkan kekayaan. Namanya perumah tangga. Ya, perumah tangga yang dicari apa? Perumah tangga yang dicari apa? Ya carinya duit. Anda cari kerja atau cari duit? Kalau ditanya orang cari kerja atau cari duit? Mau ngomong cari duit nggak enak. Ya Bante cari kerja. Tapi kalau sudah kerja nggak dibayar, mau. Kan aslinya orang perumah tangga itu mencari duit. Duit itu adalah simbol dari harta. Karena kalau punya harta, bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Meskipun sibuk mencari harta, sibuk mencari kekayaan, jangan sampai lupa menjaga pikiran. Karena kalau sampai sibuk dengan kekayaan, pikirannya tidak terjaga, nanti banyak tekanan. Tekanan pekerjaan juga ada, tekanan keluarga juga ada, makin banyak yang menekan, berarti kita makin banyak butuh ketenangan. Bukannya tidak boleh berumah tangga bekerja, boleh. Tapi sesibuk-sibuknya pekerjaan, jangan sampai lupa belajar ketenangan. Ini diingat, ya, rumah tangga akan harmoni, rumah tangga akan berjalan langgeng jika di dalam rumah tangga itu ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, apa yang terjadi? Dikit-dikit emosi, duit kurang, emosi, belanjaan kurang, emosi. Kemarin saya dengerin cerita dari ibu-ibu. Bante, sekarang Bante duit 500.000 itu tidak bisa dipakai apa-apa. Belanja ke pasar nih, dapatnya belanjaan cuma segini doang. Padahal ini sudah dihemat-hemat. Tadi di sana ini naik, itu naik. Katanya corona daya beli rendah, apa-apa naik. Tuh cerita ibu-ibu yang pulang dari pasar. Saya sih cuma dengerin aja. Saya cuma dengerin aja. Apalagi kalau yang dapat uang belanjaan 100.000. Apa nih 100.000? Beli beras saja kurang. Makanya ya meskipun kurang, ya dipas-paskan lah. Ya, ya dipas-paskan lah. Jadi dipas-paskan lah. Pokoknya kurang, pokoknya pas lah. Jadi kalau orang Jawa itu seperti saya itu, ya dikasih berapa-berapa, pokoknya pas. Mau dikasih 15.000, ya pas. Kasih 20.000, ya pas. Pokoknya serba pas saja. Kasih 5.000, pas. Makan apa Bante kok cuma 5.000? Ya nasi sama garam lah. Pas juga. Ya, nanti kadang-kadang saking ngepasnya, ya. Ya ini cerita nih. Bedanya orang kota sama orang desa. Anda tahu ya, namanya ikan asin. Ikan asin sepotong begini. Ini bisa dipakai makan 3 kali. Bisa dipakai makan 3 kali. Dikitin sedikit-sedikit, tambah nasi. Dikit-dikit, tambah nasi. Dikit-dikit, tambah nasi. Nasinya habis, ikan asinnya masih. Nah, sisanya masukin lagi untuk siang. Apa ada gizinya, Bante? Itu natrium semua itu. Garam semua. Garam semua. Ya gimana? Karena keadaan. Ya namanya orang hidup bertahan di dalam situasi kan memang mau tidak mau harus punya kemampuan adaptasi.
Karena kalau kita beringin lebih, ternyata lebihnya kurang, yang ada hanya tekanan. Maka di masa-masa sekarang penting sekali bagi perumah tangga untuk belajar menjaga pikiran. Karena pikiran ini suka lari ke masa lalu. Nah, ini diingat nih. Jadi pikiran yang kita miliki itu bukan hanya diem di sini, ya. Ya. Kalau pikirannya bisa diajak diem di sini, selesai urusan Anda. Ya. Anda tidak banyak problem, Anda tidak banyak masalah. Ya. Kalau pikirannya bisa diajak duduk di sini. Makanya kalau Bapak dan Ibu meditasi, ya, kalau Bapak dan Ibu meditasi, kenapa kalau meditasi di rumah tidak tahan lama? Kenapa kalau meditasi di rumah tidak tahan lama? Bukan karena kakinya sakit, itu alasan. Oh, Bante, kaki saya sakit kalau duduk lama. Bukan karena kakinya sakit, dong, terbukti kok di depan laptop ya betah. Duduk ya betah. Kan bersila Bante. Coba diajak ke restoran Sunda, ya betah. Itu juga bersila. Tapi kenapa saat kita duduk di rumah meditasi sejenak tidak betah? Karena tubuhnya di sini, pikirannya tidak di sini. Karena pikiran kita cenderungnya itu suka lari-lari. Sududa sang sani patang yata kamani patinang. Pikiran ini sangat lembut, halus, sukar untuk diamati. Pergi sesuka maunya. Makanya kadang-kadang bapak dan ibu di rumah kadang-kadang itu bisa nangis sendiri loh. Nangis sendiri apa? Nggak tahu alasannya, kayak sedih gitu loh. Ya. Ini adalah hal yang wajar sebagai perumah tangga perlu ketahui. Karena pikiran kita ini bukan hanya diem di saat ini. Jadi gangguan-gangguan perasaan, gangguan-gangguan kecemasan, ya, ini sebetulnya diperankan oleh pikiran kita. Kenapa kita menjadi gelisah? Kenapa kita jadi cemas? Kenapa kita tidak punya ketenangan? Karena kita jarang berlatih untuk hadir saat ini. Kebiasaan kita suka evaluasi. Evaluasi itu boleh. Namanya orang hidup itu butuh evaluasi. Evaluasi itu artinya adalah melihat sesuatu yang sudah terjadi. Namanya evaluasi. Melihat sesuatu yang telah terjadi, namanya evaluasi. Kalau melihat yang belum terjadi, namanya prediksi. Nah, ini bedanya tuh. Kalau evaluasi itu melihat yang sudah terlewati, membaca yang belum terjadi, namanya prediksi. Orang hidup itu memang boleh evaluasi, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena kalau terlalu lama evaluasi, apalagi tidak segera diperbaiki, yang ada hanya menyalahkan apa yang sudah terjadi. Ingat nih bawa mobil. Nah, ini kan rata-rata orang di Kelapa Gading ini kan punya mobil. Mobil itu ada kacanya. Kacanya itu ada kaca depan dan kaca belakang. Kenapa spion dibikin kecil kacanya? Kenapa mobil Anda spionnya dibikin kecil? Kenapa? Kenapa kaca spion dibikin kecil? Ya kalau lebar-lebar ya susah jalannya lah. Jadi kalau spion mobil kegedean ya susah jalannya lah. Sebetulnya kenapa dibikin kecil? Supaya kita lihatnya tidak sering-sering. Karena kalau kelebaran, nanti kita hanya sibuk ngurusi yang belakang. Akibatnya kita nabrak yang di depan. Makanya dibikin kecil. Memang spion dipakai untuk apa? Evaluasi. Makanya dibikin kecil. Makanya spion mobil itu ada. Spion mobil ada dua. Ada kanan dan ada kiri. Makanya kalau kita mengevaluasi mesti melihat dari sisi dua, jangan cuma dari satu sisi. Makanya mobil itu spionnya kecil, kaca depan lebih lebar. Kalau pengen maju cepet, ya, pengen maju cepet, satu-satunya kendaraan yang kecepatannya tinggi tidak pakai spion. Pesawat. Pesawat itu ada spionnya. Anda lihat pesawat ada spionnya enggak? Enggak ada.
Nggak ada. Pesawat itu nggak ada spionnya, makanya cepet. Cepet. Orientasinya ke depan, sekarang dan ke depan. Sekarang dan ke depan. Maka majunya cepet. Makanya seringkali kita jalannya terbentur-bentur. Kenapa? Terlalu banyak noleh ke belakang. Tahu-tahu di depan sudah mentok. Makanya ada ungkapannya susah move on. Susah melepaskan yang sudah lewat. Anda perumah tangga, ini masih awal yang baru, maka bangunlah kehidupan Anda dengan paradigma yang baru. Masa lalu itu bagian dari kehidupan Anda, tapi masa lalu itu bukan satu-satunya dalam kehidupan Anda. Jadi masa lalu memang bagian kehidupan kita. Ini diingat nih. Setiap orang punya cerita masa lalu. Tapi masa lalu itu bukan satu-satunya dalam kehidupan kita. Karena manusia punya 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kalau seandainya ada masa lalu, itu wajar, namanya orang pasti punya masa lalu. Mobil maju pasti ada yang ketinggalan, yaitu masa lalu. Tetapi kita harus ingat, kita mau bergerak untuk maju. Makanya sebagai umat Buddha kan ada tujuannya kan. Kita pengen bahagia, kita tidak ingin menderita. Ini loh kita belajar Dhamma. Makanya belajar Dhamma itu ya membuka satu kesadaran. Ya jangan sampai kita hanya terlibat oleh apa yang hanya kita rasakan. Oh Bante, saya tidak nyaman. Kenapa? Soalnya Bante, dia nyakiti saya. Kenapa kamu tidak bahagia? Bante, soalnya dia menghina saya. Kenapa kamu tidak bahagia? Bante, tidak tahu. Dia itu tidak ngerti balas kasihan sama sekali. Dulu itu yang bantu itu saya loh Bante. Setelah saya bantu ternyata dia diem-diem mengambil dari belakang. Ingat ya Bapak Ibu, memang itu kejadian sudah terjadi. Kenapa Bante cerita seperti ini? Supaya nanti ke depan Bapak Ibu menjadi makin paham. Ya, kita punya masa lalu. Ya, punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Saya pun juga punya masa lalu. Ya, dan masa lalu itu ada. Tapi jangan sampai kita hanya menganggap masa lalu adalah saya. Di mana ada kemelekatan, maka di situ ada penderitaan. Di mana ada kemelekatan, maka di situ ada penderitaan. Sesuatu yang sudah berlalu kita lekati, menderitanya kapan? Kalau Anda pernah disakiti orang di masa lalu, kemudian Anda ingat-ingat sampai sekarang, menderitanya kapan? Sekarang. Padahal kita sekarang pengen bahagia. Sekarang kita tidak mau menderita. Mengapa kita tidak bisa melepaskan yang sudah berlalu? Ya ini renungan di awal tahun. Ya siapa tahu 2020 ada kenangan-kenangan pahit. Ya mungkin ada investasi yang tidak balik. Ya kan tahun 2020 ya sudahlah. Anda masih punya masa sekarang dan masa depan. Syukur-syukur bisa ditarik, kalaupun tidak bisa ya sekarang ya tataplah kembali yang sekarang dan masa depan. Karena banyak umat-umat yang juga terkena ya dampak dari ya tahun 2020 itu. Ya 2020 ya investasi ternyata duitnya tidak balik. Ya ternyata investasinya bunganya terlalu tinggi, dapatnya sampai-sampai tidak tercatat di OJK. Ya saya tahunya juga dari umat sih, saya tidak tahu sebetulnya. Hanya saya mendengarkan apa yang umat ceritakan aja, saya tahunya dari situ. Jadi saya tidak ikut bisnis-bisnisan, hanya saya ketularan dari orang cerita itu. Makanya saya tahu ya dari cerita-cerita itu. Iya, jadi dari cerita-cerita itu saya tahunya. Makanya ya apa yang Sang Buddha ajarkan kepada kita tidak lain kok. Kita sebagai umat yang berkeyakinan kepada Tiratana, apa yang Dhamma disampaikan oleh Sang Buddha ini adalah membawa kita bagaimana supaya kita tidak menderita, bagaimana supaya hidup kita bahagia. Ingat, supaya kita bahagia tidak menderita, kita mesti rawat kita punya pikiran. Bagaimana cara merawat pikiran? Salah satunya yaitu mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma, latihan meditasi. Itu merupakan salah satu cara untuk
merawat kita punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, maka kita punya kekuatan. Namanya keyakinan itu membuka kesempatan kita jadi optimis. Ya, namanya keyakinan. Makanya segala sesuatu itu harus diyakini supaya apa? Optimis. Gitu loh. Karena keyakinan itu tidak membuat orang jadi pesimis. Makanya kalau orang berbicara keyakinan itu pasti berbicara optimis. Dicapai atau belum, tapi ada positive thinking bahwasanya kita bisa mencapai. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar Dhamma kok malah menjadi pesimis, ini berarti ada sesuatu yang salah. Ya, jadi kalau belajar Dhamma kemudian malah jadi pesimis berarti ada sesuatu yang salah nih. Ya, niat hati makan kue tio tapi kenapa perutnya jadi mules? Setelah makan kue tio kenapa mestinya kenyang kok kenapa jadinya perutnya mules? Berarti kan ada masalah yang dimakan tuh. Apakah cabenya kebanyakan ataukah tadi minyak sudah expired? Berarti ada yang salah tuh. Jadi ada yang salah tuh. Demikian pula kalau kita berkeyakinan kepada Tiratana, kalau sampai membuat kehidupan kita menjadi pesimis, berarti ada sesuatu yang salah. Ya, jadi dikit-dikit baru ngomong Dhamma dikit-dikit lagi susah. Ya gimana Bante? Memang sudah karma kok Bante. Ya, ya jangan begitu. Karma itu bukan kemudian hanya sebagai alasan. Ya, ya bagaimana Bante sudah garisnya karma berbuah kok Bante? Ya kan karma itu bukan hanya memetik, tapi karma juga ada menanam. Oh Bante sudah karma berbuah, gimana Bante sudah berbuah kok? Loh kalau berbuah kan ladang ini lebar. Ladang kan lebar. Kalau di sini tanaman cabai yang berbuah, sana kan bisa ditanamin semangka. Kalau semangka enggak mau kan bisa tanamin melon. Kalau melon sudah bosan, tanamin pepaya. Jangan cuma fokus lihatin cabai. Aduh, tanaman saya cuma cabai doang. Makanya hidupku saya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kepedasan. Ini gara-gara tanaman saya cabai, pahit, pedas. Kita berkeyakinan agama Buddha itu tidak hanya fokus pada satu hal. Ya, sesulit-sulitnya kehidupan kita berkeyakinan kepada Tiratana ini sebetulnya sebagai langkah awal untuk merealisasi akhir dari penderitaan. Makanya nanti dalam keseharian, ya diingat Bapak dan Ibu, ya penting sekali ya kita mendengarkan Dhamma, penting sekali kita diskusi Dhamma, penting sekali kita meditasi. Tidak lain apa yang kita lakukan itu adalah memasukkan informasi ke dalam pikiran kita. Maka sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya kalau kita salah mendengar. Ini berbahaya. Salah mendengar itu berbahaya loh. Ya, salah mendengar itu berbahaya. Makanya kalau mendengarkan Dhamma itu tidak ada kesalahan. Ya, berapa banyak orang menderita gara-gara omongan tetangga? Berapa banyak orang menjadi tersiksa gara-gara omongan teman? Weh, kamu sekarang makin gemuk ya. Karena mendengar kata gemuk, bagi ibu-ibu itu menderita. Ya, bagi ibu-ibu loh ya, bagi ibu-ibu. Loh, kamu semenjak Covid ini kok malah makin gede aja. Masa sih? Enggak lah, padahal enggak kok, Pak. Bobot sama kok. Enggak, rasanya kamu tambah gede. Tuh, gara-gara omongan itu menderita loh. Tapi kalau bawa Pak, kok tambah gemuk? Istri saya cocok masaknya, bagus. Beda kan? Makanya satu hal ini kadang-kadang beda. Makanya nanti para perumah tangga kalau mendengar apapun ya disaring. Ya, ada loh. Dalam psikologi ada namanya anoreksia. Anoreksia itu ya kebiasaan buruk yaitu memutahkan makanan gara-gara mendapatkan body yang slim. Jadi mindsetnya itu adalah bahwasanya kurus itu tidak cantik. Nah, itu nanti buka di Google namanya anoreksia. Gangguan ya, gangguan pikiran, gangguan kejiwaan namanya anoreksia. Jadi badannya sudah kurus dia melihat masih kurang kurus. Ya, tapi Bapak Ibu kurus atau gemuk enggak apa-apa lah, yang penting sehat aja lah. Itu yang penting sehat aja. Bisa mendengarkan Dhamma, bisa meditasi, bisa menjalankan sila, bisa berdhamma. Sudah bisa berdana, bagus lah. Mau gemuk, mau kurus, ya bagus lah. Selama kita bisa praktek Dhamma.
Kan dhamma kan begitu. Ya, selama kita bisa menuntun pada kebaikan kan bagus. Ya, daripada kita bodinya bagus tapi melakukan kejahatan, kan tidak bagus juga. Ya, casingnya bagus tapi tingkah lakunya tidak bagus, kan jelek. Ya. Memang dalam dhamma ini kita lebih ditekankan pada nilai-nilai kebaikan. Tapi perumah tangga seringkali lebih ditekankan pada penampilan. Ya tetapi penampilan ya boleh dijaga, tapi kebajikan juga tetap dilakukan. Ya, karena kehidupan yang kita jalani ini kita perlu menata. Ya, perlu kita menata, kita punya pikiran. Ya, karena pikiran ini suka mengembara. Makanya supaya tidak terlalu mengembara, ya Anda latihan. Ya seperti tadi saya umpamakan, mobil itu spionnya yang ke belakang itu kecil, tapi kaca depan itu jauh lebih lebar. Bayangkan kalau sebaliknya, mobil itu kaca depannya kecil, cuma segini. Ya cuma segini doang, tapi yang samping lebih gede. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang sering tertabrak-tabrak, kenapa? Karena dia seolah-olah tidak melihat masa depan. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dia hanya bercermin pada masa lalu. Bukannya tambah maju, tetapi dia akan ketemu dengan berbagai kesulitan dan hambatan. Maka di momen yang masih tahun baru ini, ya Bapak Ibu punya harapan yang baru, ya Bante mengingatkanlah, lepaskanlah yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kesalahan, itulah kewajaran namanya orang hidup. Ya, jadi namanya orang hidup itu ada wajar, namanya juga latihan. Latihan itu ya ada masa di mana ada kesalahan. Orang mau belajar naik sepeda aja harus jatuh kok. Mesti harus Bante. Yang tidak diminta pasti jatuh kok. Ya, lawang sudah naik sepeda aja sudah bisa aja jatuh kok. Kapan hari itu ada yang hari Minggu begini, hari Minggu naik sepeda itu. Dia belok. Dia lupa ternyata di sebelah kiri ini yang stang itu ada remnya. Ternyata di kiri ini lem depan. Ya, ketika dia belok dia ngerem, jungkel tuh. Ya, jungkel. Direm-rem sendiri, sepeda-sepedanya sendiri, padahal dia naik sepeda bukan kali pertama. Loh, yang sudah naik sepeda berkali-kali aja bisa jatuh, apalagi yang belum pernah naik. Sama juga dalam kehidupan, kita sudah lama hidup ya memang belum terampil ya. Ya memang belum terampil ya wajar lah ya. Ya kadang-kadang jadi kecewa, kadang-kadang jadi sedih, kadang-kadang merasa bersalah. Ya bangkit, bangkit. Jangan hanya berdiri di situ. Maka seperti apa yang dinasihatkan Sang Buddha di dalam syair Dhammapada, punang ce puriso kayira tenang punang-punang, tamhi candang kayira tak suko punasa ucayo. Ketika seseorang berbuat baik, hendaknya ia mengulangi perbuatan baik itu. Dan merasa bergembira dengan perbuatan baik itu. Sungguh membahagiakan akibat memupuk perbuatan baik. Jadi kalau hari Minggu seperti hari ini, ya Bapak Ibu datang, baik mendengarkan dari rumah maupun datang di wihara, patut disyukuri hari ini saya punya kesempatan yang baik. Ya, harus mensyukuri hari ini saya punya kesempatan baik untuk bertemu Dhamma. Hari ini saya punya kesempatan baik untuk mendengarkan Dhamma. Sehingga ke depan kita punya optimisme. Ya, karena apa yang kita yakini cepat atau lambat akan menghantarkan kita pada apa yang kita niatkan. Keyakinan itu tidak kelihatan. Namanya keyakinan itu tidak kelihatan. Tetapi bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Jadi keyakinan itu tidak kelihatan, tapi bisa mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya, Anda yakin kalau saya datang hari Minggu ke sini? Anda yakin kalau saya datang hari Minggu sini? Memang Anda yakin kalau saya datang hari Minggu ke sini? Wong tidak ada satupun yang tanya saya. Bante sudah dijemput atau belum? Tidak ada yang tanya. Tapi Anda punya keyakinan Bante Atagiro pasti datang. Makanya Anda, oh betul juga ya. Meskipun tidak tahu, tapi karena yakin pasti datang. Ternyata datang juga. Makanya keyakinan itu tidak pernah kelihatan, tapi meskipun tidak pernah kelihatan, apa yang kita yakini bisa terwujud. Anda pengen beli mobil, ya.
Anda pengen beli mobil, itu semula masuk di dalam keyakinan Anda. Rasanya tahun ini saya mau beli mobil. Bisa enggak beli mobil? Cepat atau lambat bisa. Tapi meskipun Anda punya duit, tapi tidak ada keyakinan beli mobil, jadi enggak mobil. Enggak jadi. Anda meskipun belum punya rumah, tapi kalau Anda punya kehendak, saya rasanya pengen beli rumah. Cepat atau lambat, Anda pasti punya rumah. Tapi kalau Anda hanya mengatakan, ya sudahlah Bante ngontrak aja, sampai kapanpun tetap ngontrak. Meskipun punya duit, ngontrak aja. Punya duit, ngontrak aja. Kenapa? Dalam keyakinannya yang penting ngontrak. Makanya keyakinan ini tidak kelihatan. Makanya kadang-kadang kalau saya ketemu umat-umat dari Jatinegara, ya, dari Jatinegara, dari Cipinang, dia suka ngomong, ya Omi Tohut Bante, Omi Tohut. Ya, ya, ketemu umat-umat yang tua-tua. Kalau yang muda-muda udah jarang mengatakan begitu. Yang tua-tua, ya Omi Tohut lah Bante. Kecil-kecil sudah punya rumah sendiri. Ya, meskipun itu 5 tahun berharapnya, tapi ya ternyata bisa. Ya, Omi Tohut lah Bante. Nah, ini orang tua-tua tuh. Orang tua-tua. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar begitu. Kenapa dia bisa mewujudkan? Karena dia punya keyakinan. Makanya jangan pernah minder pada apa yang kita yakini. Saya pun juga tidak pernah minder pada apa yang saya yakini. Ya, jadi biku juga punya tujuan. Meskipun belum tercapai, tetapi itu menjadi keyakinan yang harus kami pegang. Apa Bante? Kami ya cita-citanya ya ideal lah. Namanya cita-cita kan ideal. Yaitu mencapai kesucian. Itu ideal. Ya, ideal. Meskipun belum mencapai, kalau ditanya orang, ya itu jawabannya. Bante, kenapa jadi biku Bante? Ya karena pengen mencapai kesucian. Ya, kalau ada orang tanya, pokoknya jawabannya standar lah. Pokoknya dari dulu, sekarang, hingga nanti ya pokoknya jawabannya itu. Bante masih muda kok kepengen jadi biku, apa ndak sayang, apa ndak eman-eman. Pokoknya ya itu standarnya keinginannya. Maka kalau perumah tangga, dalam kehidupan, ya mesti punya sebuah keyakinan. Apakah pencapaian duniawi? Nggak soal, namanya perumah tangga. Ya, karena perumah tangga itu kan ada namanya standar kebahagiaan, salah satunya kan ati suka, yaitu bahagia karena memiliki. Kalaupun sekarang belum memiliki, tetapi perumah tangga bisa berniat, berkeyakinan, cepat atau lambat bisa memiliki. Oh Bante, saya punya target nih, punya tabungan. Kalau Anda tidak punya tabungan sampai kapanpun Anda tidak ada niat untuk nabung. Ya, tidak ada niat untuk nabung. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk memiliki tabungan. Maka apapun yang Anda yakini, ya ini ibu-ibu terbukti nih. Ini ibu-ibu lebih gampang tuh contoh sama ibu-ibu, bapak-bapak ketimbang ibu-ibu. Bapak-bapak agak sulit kasih contohnya. Ibu-ibu lebih gampang. Ibu-ibu kalau datang nih, ini saya cerita denger itu dari ibu-ibu juga. Ya, saya tahunya dari ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga cerita karena setiap duduk ibu-ibu suka cerita. Ditanya apa jawabnya banyak macam. Itulah ibu-ibu. Dari mana Bu? Oh dari pasar. Tidak berhenti dari pasar aja. Oh Bante tadi di pasar rame banget. Meskipun corona itu rame banget. Parkiran-parkiran yo rame Bante. Sudah gitu meskipun ada genangan air rame banget Bante. Padahal ceritanya dari mana Bu? Dari pasar. Sebenarnya jawabannya kan cuma berhenti di situ. Ya makanya kalau ketemu ibu-ibu ceritanya banyak aja. Nah, ini cerita tentang ibu-ibu. Ya, supaya ibu-ibu juga pada tahu ternyata ibu-ibu di Kelapa Gading dengan ibu-ibu di BSD ya sama aja. Jadi kalau cerita duduk cerita, oh cerita aja. Ditanya A sampai Z, oh itulah hebatnya ibu-ibu. Ya, makanya bapak-bapak pokoknya bapak di rumah dengerin aja, dengerin aja. Saya termasuk salah satunya pendengar. Ya udah dengerin. Ya, kalau supaya ibu-ibu bahagia, senang, saya panjang-panjang. Terus ada apa lagi? Oh ceritanya banyak. Nah, nah ini cerita ibu-ibu. Ibu-ibu punya keyakinan. Dia datang ke salah satu perbelanjaan, dia lihat baju. Meskipun dia belum punya duit, tapi dalam pikirannya, saya mau beli itu. Sudah diincar dulu. Saya mau beli itu. Meskipun belum datang, dia lewat. Kepalanya noleh. Saya mau kepengen itu. Terus dia balik lagi. Ya, terrealisasi baru 1 bulan kemudian. Tapi karena ada
kehendak. Mbah ndak tahulah uang belanjaan disisipkan sedikit-sedikit, ndak tahulah ceritanya. Pokoknya ada usaha bagaimana untuk bisa mencapai apa yang diyakini. Karena keyakinan ini meskipun tidak kelihatan, tetapi bisa mewujudkan. Makanya di dalam renungan pagi bagi kami para biku dan samanera, kami juga ada renungan bagaimana caranya untuk menamatkan seluruh tumpukan derita ini. Maka di situ dimulai dengan kami dengan berkeyakinan datang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai seorang pabajita untuk melakukan kehidupan luhur demi mencapai akhir dari penderitaan, keyakinan. Makanya para perumah tangga ya jangan terlalu pesimis. Sesulit-sulit apapun, pikiran ini mesti dijaga. Kalaupun tidak tahu apa yang harus dikerjakan, minimal tenang. Tenang, ya tenang. Jangan sampai terlalu ke belakang. Jangan apalagi membanding-bandingkan yang dulu. Jangan. Ya jangan. Oh Bante dulu lebih enak, dulu lebih nyaman. Ya jangan. Anda masih punya masa sekarang dan masa depan. Jadi ini yang perlu Bante sampaikan di kesempatan minggu hari ini. Ya rawatlah keyakinan Anda sebaik mungkin seperti hanya tanaman disiram setiap hari. Kalau kita punya keyakinan maka kita punya optimisme. Kalau kita punya keyakinan, maka kita bisa merealisasi apa yang kita harapkan. Dan ingatlah, pikiran ini suka mengajak kita ke masa lalu. Tetapi Anda harus ingat, masa lalu bukan satu-satunya dalam kehidupan Anda. Masa lalu adalah bagian dari kehidupan Anda. Tetapi Anda masih punya masa depan dan masa sekarang. Gunakanlah masa sekarang untuk menyambut masa depan yang baik. Tuntunlah diri Anda pada kebaikan, gunakan waktu Anda untuk memperkaya di dalam keyakinan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dan tetap menjaga kesehatan. Ya, jangan terlalu capek-capek, ya jaga kesehatan. Ya, sekian terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia. Sabe sata bawantu sugitata.